aku akan menjawab nomor 1. Bagaimana jikalau ada 10 Ella di dekat kamu untuk menambah warna dalam keseharianmu? Jadi ini based on true story. Kemarin tuh ada anak kecil umur 2 atau 3 tahun ke teater kita di backstage. Itu tuh dia lucu banget dan gemes banget. Terus aku bilang ke Ella, Ella aku tuh ngeliat kamu kayak kamu seumuran sama dia. Jadi aku ngeliat Ella tuh kayak dia umurnya 2 atau 3 tahun gitu. Lucu dan gemas Ya banget. setuju kan? Setuju. Jadi kalau misalnya ada 10 Ella, kira-kira aku mau bikin PAUD untuk Ella ya. Untuk 10 Ella. Kakak jadi gurunya kak. Wait a minute. Kakak kuat kak. Jangan kak, gak kuat. Aku kepala sekolahnya ya lah. Kan aku yang buat PAUD ya. Terima kasih. Aku mau jawab nomor 1 juga. Gimana kalau misalnya ada 10 Ella di keseharianku? Keseharianku hancur. Gak bercanda, bercanda. Karena kan sih. Tapi untuk khusus yang momen saat ini Ella boleh tutup kuping aja nggak? Karena aku takutnya GR gitu guys. Boleh. Tapi sebenarnya Ella tuh fun banget sih anaknya. Kayak kalau misalnya aku ngebayangin ada 10 Ella dalam hidup aku, di keseharian aku, dia tuh kayak bakal, tentunya bakal berisik banget sih ya. Kayak, tapi seru sih dia seperti adik aku. Walaupun sebenarnya dia sangat amat bandel dan nakal dan berisik, tapi kayak seru sih kalau ada 10 Ella. Tapi aku kayak nggak bisa sendiri sih, aku pasti butuh teman-teman aku sih untuk bisa nge-backup kayak gue nggak sanggup deh. Enggak ya? Gue gimana sih lah teman seminaris kemarin bilang gak mau. Oh iya gak kedengeran gue ya. Tapi Ella baik guys, Ella anaknya baik, seru dan fun banget. Dia gak denger kan, dia gak denger. Oke. Akhirnya ada lanjutannya. Aku mau jawab bagaimana jika ada 10 Ella di dekat kamu untuk menambah warna dalam keseharianmu. Dari tadi pas kakak-kakaknya ngejawab MC aku udah mikirin kayak strategi apa yang harus gue buat ya. Aku mau ngunciin 10 Ella itu di kamar mandi terus aku matiin lampunya. Nice. Soalnya Ella tuh bener-bener tingkahnya banyak banget guys. Kadang aku pun yang ekstrovert banget gak bisa nyeimbangin energi dia. Tapi ada bagusnya juga, ada 10 Ella. Aku akan simpen dia buat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu buat menambah semangat aku. So aku kalau ngeliat Ella langsung ketawa tau. Kalian juga gitu gak sih? Iya kan? Oke. Ya, aku juga mau jawab nomor 1. Bagaimana jika ada 10 Ella? Itu berarti kita satu hari 10 kali ditambahkan rezekinya dan pahalanya. Ya kan? 10 kali dalam sehari kita akan istighfar. Kita akan baca doa Bapa Kami 10 kali setiap hari. Kita akan adakan pengajian. Kita akan potong sapi. Pokoknya apapun itu yang bisa bikin kita sabar, Li. Setuju banget. Iya kan? Jadi Ella mungkin dikirim ke dunia ini untuk bikin kita tambah sabar. Oke. Jadi kita banyak pahala dan banyak rezeki. Udah kayak pendeta gue ya. Nih, ini baru-baru banget dan ini menurut aku kayak Ella kamu berani gitu. Apa Li? Kasih tau Ya Li. iya, sekarang kalau misalnya datang latihan cuk manggil gini, Lia, gitu. Gila banget. Aku ya 5 tahun temenan sama dia selalu manggil aku kakak atau cici. Sekarang cici sih. Terus belakang ini dia bilang, kan kita udah akrab jadi gue gak usah manggil lu Ci lagi Gak ya. ada respect-nya. Gak ada respect. Aduh. Gak respect. Dengerin ya gendis. Dengerin ya. Nona ya gendis. Om tante upahmu besar di sorga. Ngurus anak kayak Ella berarti ya. Tapi aku tahu dia bercanda dan aku kesel dikit sih. Kayak pengen aku gitu sih Ella. Iya banget lagi. Iya kan? Setiap ada Ella rasa pengen kayak Gitu. Rambut gue rontok. Sorry Mas, sorry. Oke. Numpuk lagi. Kacila. Iya. Ella lebay lah. Iya, lebay Biasa aja, banget. iya biasa aja. Apalagi? Iya pengen dicubit gitu rasanya. Enggak, tapi kayak gemes gitu kayak gitu. Aku ada satu momen yang paling aku ingat banget. Apa tuh? Jadi waktu itu, udah nanti konten kita banyak lagi. Jadi waktu itu ya sebelum kita tour, kita kan satu hari itu, jadi ada satu hari di mana kita harus latihan tour dan lagunya tuh banyak banget kan. Iya. Itu ada 9 lagu kita satu hari. Iya. Kenapa tuh? Gua tuh Itu otak bener-bener bojot banget ya kan. bojot.
Kayak bener-bener. Terus Di saat Ella diem, lagunya cepet latihannya. terus gue tahu terus dia bisa ngomong apa? Oh kalau aku diem beneran cepet ya latihannya. Gitu. So dia kayak berisik banget ya. Tapi seru sih. Bener-bener, dia tuh emang banyak omong ya. Benar. Itu terjadi di kelompok kita. Ya, ilah kelompok bermain. Kawan anak-anak itu. Kelompok. Kamu sama aku juga kan yang Jogja so. Iya. iya. Tim sped. Iya. Oh iya sepet ya. Kenapa? Sepet. Iya, biarin orang Sunda. Ya, Kenapa? sped itu dia kan kayak kita tuh ada jia. Ada ini Ella itu kayak bener-bener yang kayak belum ngomongnya tuh kayak terus kayak orang-orang kayak lah diem gak lu. Terus kayak diem tapi terus kayak Ella terus kayak dia kayak ngomong lagi kayak jadi nggak berhenti jadi iya jadi yang tuh jokes janji itu. dia tuh jokes janji kalau misalnya dia diem kan dia pokoknya kalau selama JR itu harus diem gitu kalau enggak dia ada taruhan gitu Iya. terus Kita akhirnya challenge dia. dia Traktir diem ya, traktir. tapi dia kayak merasa kayak ih kok sepi jadi dia sengaja berisik Iya. dia sengaja meramaikan suasana gitu Bagus sih kayak gitu bagus. Bagus. Mencairkan Bagus, suasana. iya. Iya. Jadi kayak happy fires Happy gitu fires, ya. Kayak iya. seru ya gitu. Tapi kan di tengah maksudnya kita di situ lagi kecapean, kayak kan pusing. Memang sialannya bikin makin pusing, tapi itu poinnya jadi tiba-tiba lucu. Iya, tapi lucu. gitu. Iya, lucu. Sasaran empuk dia ya buat Sasaran marah-marah. empuk. Jadi kalau ada apa-apa kalau misalnya salah tuh kan kata gue mah Ella diem makanya. Padahal dia bukan dia yang salah. Dia kalau dimarahin cuma bilang, maaf kak. Abis itu berisik lagi, Ella, maaf kak. Iya, Maaf, lagi gitu ya, katanya ngomongnya kayak gitu. cuma. Tapi lucu sumpah, tapi lucu itu. Lucu tapi lucu. Ya jadi itu hiburan kita. Pokoknya dimanapun kita kepusingan akan ada Ella yang menghibur kita. Selain ada Ella, ada partnernya juga depan gue. Iya, dua bottom. Dua bottom. The next. Iya. Jangan Sumpah. sampai ya gendis ya. Itu udah turunan dari Gen 9, Katrin, Ella, Gendis. Iya. Bokap. Mau Copet. meledak JKT. Seru banget pas tur aku dua statue sama Kayla di bus. Dan itu kayak menurut aku kita kayak rockstar gitu loh waktu itu di bus. Oh iya itu keren banget sih. Rockstar. Sumpah keren banget. Dan Suara kayak- kalian merdu banget sih. Iya kan, makasih ya sih kayak menurut aku kita tuh kayak mencairkan suasana banget karena kakak-kakak yang lain tuh pada tidur. Terus kita tuh asli. Enggak gendis, itu kita Aku nggak sempet- tidur. Itu tuh kita emang jadi perjalanannya sore. Terus ditanya siapa yang mau karaoke, otomatis kita nunjuk gendis dong, suaranya bagus. Iya kan? Terus dia stage sama Ella. Iya, kayak pada kayak, Terus ceritanya gongnya di pinggir gue di sini lagi ngapain? Lagi ini kelas, lagi presentasi jadi kayak sama lah. Iya, menurut saya kali ini Helisma. Gue mau ngomong kayak sebentar absen dulu. Sama. Makin kencang. Gue tepok, dia malah makan. Wow. Jadi loker semua sama si Ella semua terus kayak lah maksudnya diem dulu. Oh, kakak lagi kelas. Kasihan. Sumpah. agak ya begitu ya anaknya ya. Mangga, Gimana berani ya kita? Meng, ada gak Meng? Aduh banyak lagi, aku tuh sering banget digabungin sama Ella. Aku gak tahu kenapa, kayak pokoknya kalau latihan atau ada event pasti kita digabungin kan. Nah, iya betul. Nah, aku suka ngusinin Ella guys, karena kan Ella gampang capek ya. Nah, jadi aku suka kayak, ya dia kayak sasaran empuk bener sih. Jadi kalau kayak ada staff gitu ya, terus gitu aku bilang kayak, Kak kata Ella gini-gini, terus dia kayak, Kak Marsha, aku gak ngomong gitu. Iya lagi, nadanya persis banget kamu. Terus Kak Tara percaya banget. Nah, ada Aku dia suka selalu kayak ngomongin gitu. Ya kan? Kak Marsha gak gitu. Dengan Iya lagi dia kayak gitu. Tapi Ella banyak banget ajaibnya ya. Iya, Itu dia memang emang bocah sumpah. ajaib, sumpah. Tapi anak ajaib. karena dia kayak gitu, gue tuh pengen melindungi dia gitu. Asik. Kakak-kakak itu selalu ngomong kayak gitu. Iya, ini mungkin teman-temannya antara mau ngelindungin sama ngebully nih ada di sebelah ini habis ini ada teman-teman kita ya. Panggil aja kali ya. Bener. Itu rasa cinta kita sih kepada Ella. Gak tahu ya kalau teman-teman kita rasa Nih pasti cintanya di belakang dia gimana. lagi ketawa. Iya. Ella, Kita panggil aja kali ya. Iya, kita panggil Oke. aja si Ella. 1, 2, 3. Ella. And friends. Aku udah mikirin. Apa tuh? Jadi aku kalau mimpi ada Kayla, aku pengennya kita itu di dunia zombie. Jadi kita dikejar-kejar. Terus Kayla yang digigit pertama. Cocok ya? Gak apa-apa. Tapi biasanya nih ya, aku digigit pertama, tapi aku jadi salah satu zombie yang menyadarkan diri. Yang sadar akan diri sendiri.
Nggak bisa guys. Bisa guys. Nggak. Bisa ada animenya. Oke. Ada animenya guys. Itu di anime, beda. Gak apa, aku bakal yang kayak aku sebenarnya zombie baik gitu. Tenang aja Lin, gak apa-apa. Keren. Nah khusus di dunia kamu vaksinnya nggak ada. Khusus di dunia kamu. Tapi kan aku udah sadar diri. Maksa. Nggak bisa lah. Halo. Ani Makanya tadi di udah. mimpi. Oke. Siapa? Kak Gita. Aku boleh. Boleh. Sebenarnya aku setuju banget sama tadi mimpinya Anin yang pertama karena ini based on true story. Jadi waktu itu kita lagi JR. Oke. JR konser apa tour ya? Aku lupa. Waduh. Nah, kita kan ngomongnya semua pakai mic gini kan. Dan itu berisik banget. Kita lagi dikasih tahu blocking. Lagi tour apa lagi JR? Itu JR konser. Konser. Bukan konser ya? JR tour. Oh, JR Tour. Pokoknya setiap dikasih tahu, iya nanti dari 5 pindahnya ke 6 gini Kak. Kak. Tapi dia di belakang. Dia tuh lagi di backstage, jadi dia nggak dengar apa yang dikasih tauin di sini kan. Wah, Terus emang- kita semua di stage sudah kayak, Ella, diam Ella. Dia nggak dengar guys. Udah emang Setiap ngomong aku di sini kayak kakak udah makan belum? Iya. Terus kan ini mic-nya di mulut. Ini kenapa ya? Emang udah paling bener mic Ella harusnya di mute aja. Oh my god, cocok banget. mau ke kak. Nggak apa-apa. Akhirnya abis itu Ola marah ya sama kamu ya? Iya. Dimarahin apa? Pindahan Ola. Oke, dimarahin apa? Ingat gak dimarahin sama Mama Kaula? Lu kalau misalnya apa sih? Kebayang kan tuh kayak bener-bener berisik itu gak sih Kak? Ya maaf ya. Terus pasnya Kak Ella ketemu gendis. Jadi itu berdua. Iya, benar. Stay tune. Sebenarnya nggak berisik tapi mic aku nyala aja. Kamu otomatis naik tangannya kalau ngomong. Ya maaf ya kak. Minta maaf ya akhirnya ya. Iya, Nanti di mimpi aku bikin kita nggak usah JR, jadi kamu nggak dimarahin Ola. Gak apa kak. Iya. Tapi guys, FYI dari JR itu aku belajar banyak. Apa tuh? Apa tuh kalau boleh tahu? Pernah diomongin aku kayak didatengin terus kayak Cige tadi marah loh terus aku Tuh. maaf sih. Iya sumpah. Sih semuanya maaf ya. Kenapa ya begini ya anaknya ya? Tapi udah kok. Udah minta Nggak maaf. apa-apa. Ada gitu, udah begitu terlewati. benar. Tapi Kayla pun ya. Apa? Kalau misalnya lagi sakit pun Kayla tuh tetap ngomong guys. Kan orang kan sakit Bener, diem ya bener. kayak Iya. gimana? Iya, Tapi FYI ya guys ya, kalau aku diam di backstage semua orang tuh nanyain aku. Iya sih, Iya. bener. Kayak Karena lah tumben lah diem ya. tapi justru karena itu semua orang tuh nginget kamu tuh orang yang ceria gitu. Benar. Cuma emang aku anaknya ambis guys. Ambis ya. Oke. Apalagi dalam mengejar mimpi, asik. Oke, tadi mau jawab nomor 1 ya, tapi banyak yang jawab nomor 1, jadi kita jawab nomor 2 aja. Harapan untuk Ella, asik. Harapan untuk Ella, amin. Ya belum ya, amin gitu kan. Harapan untuk Ella, semoga Ella bisa lebih memprioritaskan dirinya sendiri. Amin. Ini kalau ada yang belum tahu ya, Ella itu orangnya people pleaser banget. Dia itu orangnya gak enakan banget. Jadi kalau misalkan, contohnya nih, misalkan ada orang gitu yang mau ke toilet, terus Ella lagi makan. Terus dia panggil kayak lah temenin gue ke toilet. Dia jawab, iya boleh gitu. Padahal sebenarnya lagi sibuk. Gitu kan, orangnya tuh gak enakan. Nah kan repot ya, kalau kita selalu jadi payung untuk orang lain, tapi lupa berteduh untuk diri sendiri. Repot gitu ya kan. Paham gitu ya. Paham, semoga Ella bisa, dia bisa, waktu dia makin dewasa, semoga dia bisa lebih memprioritaskan dirinya sendiri gitu. Terima kasih. Tapi Ella ini udah juga terlewati. suka ini ya, dia kalau ditanya apa jawabnya apa, bener maksud gue bener. Iya. Jadi bahkan kalau misalnya kita ngomong di Gen 10 gitu ya, kayak kita sampai lu ngerti gak sih Ella ngomong apa? Iya, makanya dia tuh Gak kayak ngerti. suka gak jelas gitu loh. Dia nggak misalnya suka kayak Kayaknya enggak sih, kayaknya kenapa? emang dia tuh
kan aktif kan orangnya. Iya. Nah, otaknya tuh terlalu cepet sampai mulutnya tuh nggak bisa ngejar gitu loh. Iya, ngerti. Tapi emang dia emang nggak ini ya, maksudnya nggak masuk akal gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu. Ini kan kita ngomongin kalau di mimpi, Cik. Iya, di mimpi. Ya makanya kalau di mimpi gue mau buat lu biar lu kalau misalkan orang nanya apa jawabnya tuh benar gitu. Nah, ya begitu begitu. juga itu lagi aku usahain guys, amin. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Khusus lu untuk hari ini mungkin emang jawabannya nggak harus sesuai harapan emang. Asik. Jawabannya itu mungkin sebenarnya nggak aneh ya. Cuman kita aja yang takut mungkin untuk melihat sisi yang berbeda. Benar nggak? Iya kan? Oh, ya, oke. Emang sisi yang Mantap, keren berbedanya kan? lebih bagus atau lebih tidak bagus sih? Nggak tahu pokoknya 100 di belakang nanti ya.